Selamat malam Bapak Ibu serta saudara-saudara yang terkasih. Selamat berjumpa kembali dengan acara Q&A Jawab pada malam ini. Jadi pada malam ini kita akan melanjutkan seri bagaimana membaca dan memahami Alkitab dengan sepatutnya atau dengan baik. Oke, jadi sesi yang kelima, pada malam ini kita akan membahas mengenai bagaimana cara memahami konteks sejarah. Nah, saudara-saudara sekalian, kita masih di dalam kawasan observasi atau pengamatan. Jadi dalam 2 minggu terakhir, kita sudah belajar bersama-sama mengamati apa yang saya sebut dunia di dalam teks. Ada apa yang dimaksud dengan mengamati dunia di dalam teks? Yang dimaksud dengan mengamati dunia di dalam teks ini adalah kita mengamati kalimat demi kalimat. Dan kita telah belajar 2 minggu yang lalu. Ada beberapa cara yang menolong kita untuk mengamati kalimat demi kalimat dengan baik di dalam Alkitab kita. Dan minggu yang lalu, kita telah mempelajari bagaimana mengamati sebuah paragraf atau sebuah alinea. Bagian yang lebih besar lagi. Kalau di 2 minggu yang lalu, fokus kita adalah di bagian yang paling kecil, yaitu kalimat. Minggu yang lalu, fokus kita lebih besar lagi. Bukan lagi kalimat, bukan lagi satu kalimat, tetapi beberapa kalimat yang tergabung di dalam satu unit paragraf atau lebih. Nah, itulah yang kita lakukan di dalam 2 minggu terakhir. Kita melakukan observasi. Kita melakukan pengamatan dunia di dalam teks. Dan pada malam ini, kita akan melakukan apa yang saya sebut pengamatan dunia di belakang teks. Yang saya maksud di sini adalah ketika kita sedang mengamati dunia di belakang teks, kita sedang mengamati situasi sejarah yang melatar belakangi lahirnya sebuah teks. Jadi sebuah teks itu kan tidak lahir di dalam kevakuman. Sebuah teks itu lahir di dalam situasi yang tertentu, di dalam ruang dan waktu. Kitab Kejadian tidak tiba-tiba turun dari langit. Kitab Mazmur tidak tiba-tiba turun dari langit. Kitab Nabi Yeremia tidak tiba-tiba turun dari langit. Surat Korintus demikian pula, tidak tiba-tiba turun dari langit. Semuanya ada latar belakang sejarah. Ada sejarah, ada situasi yang melatar belakangi terciptanya teks-teks kitab suci yang kita kenal hari ini sebagai kitab Kejadian, kitab Mazmur, kitab Nabi Yeremia, kitab Korintus. Nah, inilah yang akan menjadi fokus kita pada malam ini, yaitu kita melakukan pengamatan dunia di belakang teks, atau dunia yang menjadi latar belakang sebuah teks. Oke? Nah, sebelum kita melakukan hal tersebut dengan detail, saya ingin memberikan sebuah ilustrasi mengenai pentingnya memahami konteks sejarah. Nah, kita coba melihat sebuah bagian di dalam kitab suci yang tertulis di dalam 2 Timotius 4 ayat 6-8. Di sana tertulis kalimat seperti ini. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan. Dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir. Dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Nah, saudara-saudara sekalian, kemudian kita sambung dengan bagian di dalam kitab yang sama, hanya sekarang di ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-21. Di dalam ayat yang ke-9 dikatakan, berusahalah supaya datang kepadaku. Ayat 21 mengatakan, berusahalah kemari sebelum musim dingin. Salam dari Ebulus dan Pudes dan Linus dan Klaudia dan dari semua saudara. Nah, saudara-saudara sekalian,
Kalau kita memahami konteks sejarah dari bagian yang kita baca ini, 2 Timotius 4 ayat 6 sampai 8 disambung dengan 9 dan dilanjutkan dengan ayat 21, maka kita bisa menangkap atau bisa memahami bagian ini dengan jauh lebih baik dan mengesankan. Nah, saudara-saudara sekalian, mari kita lihat konteks sejarah dari kitab 2 Timotius. Nah, saudara-saudara sekalian, ketika Paulus menulis surat 2 Timotius, dia sedang berada di penjara bawah tanah di Roma. Dan dia sedang berada di ujung dari kehidupannya di muka bumi ini. Dia tahu persis, tak lama lagi dia akan menjalani hukuman mati di kota Roma. Pada waktu itu ada kaisar Roma yang bernama Nero. Dan Nero ini sepertinya adalah kaisar yang memerintahkan eksekusi Rasul Paulus. Dan kita tahu berdasarkan tradisi gereja, Rasul Paulus ini kan dihukum mati dengan cara dipenggal kepalanya. Nah, saudara-saudara sekalian, pada hari-hari terakhir tersebut, Rasul Paulus menulis surat kepada Timotius. Siapa Timotius? Timotius adalah murid terkasih dari Rasul Paulus. Yang pada waktu itu sedang melayani di sebuah kota besar di Asia Kecil yang bernama Efesus. Tampaknya dia menjalankan peran sebagai gembala sidang di sana. Nah, saudara-saudara sekalian, Efesus adalah sebuah kota yang terpisah sekian ratus mil jaraknya dari kota Roma. Dan Paulus merindukan pertemuan terakhir dengan Timotius, seorang murid, seorang anak rohani yang begitu dekat di hatinya. Dan dia mendorong Timotius untuk berangkat sebelum musim dingin. Nah, saudara-saudara sekalian, di abad pertama, perjalanan laut dari Roma menuju Asia Kecil itu praktis tertutup sepanjang musim dingin. Musim dingin itu biasanya berawal atau dimulai di awal bulan November dan nanti akan berakhir di awal bulan Maret. Saat-saat itu adalah saat-saat yang tidak baik untuk berlayar. Saat-saat itu adalah saat-saat yang berbahaya dalam dunia pelayaran. Itulah sebabnya jarang sekali ada kapal-kapal yang bersedia untuk melakukan perjalanan dari Roma menuju ke Asia Kecil. Jadi jangan heran kalau kemudian Rasul Paulus mengatakan, berusahalah kemari sebelum musim dingin. Jadi kalau kita mengerti konteks sejarah, kita mengerti latar belakang sejarah, kita bisa mengerti kenapa Rasul Paulus mengatakan berusahalah kemari sebelum musim dingin. Karena selama musim dingin, praktis tidak ada kapal-kapal yang akan menghantarkan Timotius dari Roma menuju ke Efesus. Paulus sangat merindukan kedatangan dari anak rohaninya sebelum ajal menjemput dia. Jadi dengan pemahaman sejarah semacam ini, kita bisa mengerti dengan lebih baik ya kata demi kata yang terdapat di dalam 2 Timotius pasal 4. Nah, dan saudara-saudara sekalian, ini adalah sebuah peta yang menggambarkan di mana Paulus ada. Paulus ada di benua Eropa, tepatnya di Italia. Sudah lihat Italia itu adalah semenanjung yang mirip sepatu. Nah, sementara Efesus ini di Asia Kecil, daerah Turki sekarang, terpisah beberapa ratus mil. Harus melalui jalan laut. Dan di dalam musim dingin, praktis tidak ada perjalanan dari Roma menuju Efesus. Jadi jangan heran kalau Rasul Paulus mengatakan, come before the winter. Datanglah sebelum musim dingin tiba. Nah, saudara-saudara sekalian, sudah saya memberi ilustrasi mengenai pentingnya memahami sebuah konteks. Pertanyaan yang muncul di benak Anda, mungkin pertanyaan seperti ini.
Mengapa kita pusing-pusing dengan konteks sejarah? Apa gunanya kita mati-matian mencari latar belakang latar belakang sejarah yang melahirkan sebuah teks? Nah, saudara-saudara sekalian, jawabannya sederhana. Karena Tuhan memang tidak langsung mendiktekan sebagian besar dari firman-Nya dalam bentuk kata ganti orang pertama. Dalam sebagian kecil teks memang benar. Tuhan mendiktekan firman-Nya dalam bentuk kata ganti orang pertama. Aku, Tuhan Allahmu, yang begini, 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 begini. Namun dalam kebanyakan kasus nggak seperti itu. Dia tidak berkata, sebab aku adalah Tuhan yang sedang berbicara kepada semua orang dari berbagai zaman dan budaya. Yang kita jumpai sebagai fakta adalah Allah yang berbicara melalui penulis manusia. Allah yang berbicara melalui Yeremia. Allah yang berbicara melalui Yesaya. Allah yang berbicara melalui Amos. Allah yang berbicara melalui Rasul Paulus. Allah yang berbicara melalui Rasul Yakobus. Allah yang berbicara melalui Rasul Petrus yang sedang menjawab kebutuhan atau permasalahan dari orang-orang yang benar-benar ada. Orang yang benar-benar nyata, bukan fiktif. Orang yang betul-betul pernah hidup di dalam sejarah. Orang-orang yang punya kebutuhan-kebutuhan. Orang-orang yang punya pergumulan-pergumulan. Orang yang punya permasalahan-permasalahan. Dan kitab ini ditulis untuk menjawab kebutuhan-kebutuhan atau permasalahan-permasalahan dari orang-orang yang nyata pada ruang dan waktu yang tertentu itu. Jadi, oleh karena adanya fakta ini, kita harus memperhatikan dengan serius situasi sejarah budaya kuno saat teks tersebut tercipta. Kita tidak boleh mengabaikannya dan melompat begitu saja kepada apa yang hendak Tuhan katakan kepada saya pada hari ini di sini. Jadi kita tidak boleh melakukan seperti ini, melompat di sini. Melompat begitu saja. Tidak boleh melompat, namun harus memperhatikan dengan serius situasi sejarah yang melahirkan sebuah teks. Jadi dengan kata lain, sebelum kita memahami apa yang menjadi firman Allah bagi kita di sini dan sekarang ini, kita harus terlebih dulu berusaha untuk memahami firman Tuhan kepada mereka di sana dan dulu. Jadi ingat, yang perlu kita lakukan adalah God's word to them. Jadi firman Allah bagi mereka, kepada mereka. Firman Allah kepada mereka di sana dulu, terlebih dulu. Sebelum kita memahami apa yang menjadi firman Allah di sini dan sekarang ini. Oke, sekarang saya akan ajak Anda untuk mengamati konteks sejarah. Bagaimana kita melakukan observasi? Bagaimana kita melakukan pengamatan konteks sejarah? Nah, yang pertama-tama yang harus kita lakukan adalah perhatikan penulis dari kitab yang sedang kita amati. Siapa yang menjadi penulis kitab itu? Kalau kita membaca salah satu kitab di dalam Perjanjian Lama, katakanlah kitab Mika, kita tahu siapa yang menjadi penulis kitab itu, Nabi Mika. Kalau kita melihat di dalam Perjanjian Baru, kita ketemu kitab 1 Korintus. Siapa yang menjadi penulis kitab 1 Korintus? Rasul Paulus. Nah, apa yang menjadi latar belakang pribadi dari penulis kitab itu? Itu juga perlu kita tanyakan. Misalkan saja Paulus yang menulis surat 1 Korintus. Kita tahu apa yang menjadi latar belakang pribadinya. Dia dulu adalah orang Farisi yang taat. Bahkan orang Farisi yang bersedia melakukan tindakan-tindakan yang radikal.
termasuk menganiaya, membinasakan siapa saja yang menjadi musuh dari keagamaan Yahudi, termasuk orang-orang Kristen. Jadi kita tahu latar belakang Paulus. Paulus adalah seorang Yahudi dari Tarsus, seorang warga negara Roma. Nah, pemahaman terhadap latar belakang pribadi dari seorang penulis ini penting. Dan itu akan menolong kita untuk memahami dengan lebih baik apa yang dikatakannya, apa yang muncul di dalam surat-suratnya. Contoh yang lain, Amos. Amos adalah pengembala dari Tekoa yang dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi nabi, yang dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi juru bicara Tuhan. Dia agak beda dengan Yesaya. Yesaya adalah nabi kerajaan. Nabi kerajaan itu pada masa lalu adalah nabi yang menjalankan fungsinya sebagai profesi. Tampaknya juga dibayar. Namun beda dengan Amos. Amos bukanlah nabi kerajaan. Amos adalah sekedar pengembala dari Tekoa yang dipanggil untuk menjadi juru bicara Allah. Dia bukanlah nabi oleh karena profesi, seperti yang kita jumpai di dalam diri Nabi Yesaya. Nah, kemudian kita juga perlu tahu kapan dia menulis kitabnya. Contohnya tadi kita sudah bicara mengenai 2 Timotius. 2 Timotius itu ditulis pada saat Rasul Paulus berada di ujung dari kehidupannya di muka bumi ini. Ya, kemungkinan Rasul Paulus meninggal pada dekade 60-an. Nah, jadi kita bisa tahu bahwa kira-kira kitab ini ditulis kapan. Kitab Yohanes tampaknya menjadi kitab terakhir yang ditulis dalam Perjanjian Baru. Kitab Injil Yohanes ditulis sekitar tahun 85 di saat Rasul Yohanes dalam usia yang sudah cukup tua. Dan kemudian di mana dia menulisnya? Dalam situasi apa dia menulisnya? Nah, kalau kita melihat tadi di dalam surat kepada Timotius, surat 2 Timotius secara khusus, kita melihat Rasul Paulus menulis dari penjara di kota Roma. Penjara yang gak berbeda dengan penjara di Filipi. Kalau saudara belajar Perjanjian Baru, ada sekelompok surat-surat yang ditulis oleh Rasul Paulus yang disebut dengan surat-surat penjara. Surat-surat penjara itu adalah Efesus, Filipi, Kolose, dan Filemon. 4 surat ini juga ditulis dari penjara Roma, tapi beda. Ketika Paulus menulis surat Filipi itu beda dengan ketika Paulus menulis surat 2 Timotius. Ketika Paulus menulis surat Filipi, statusnya adalah sebagai tahanan Roma. Bukan ditahan di dalam penjara bawah tanah sepertinya. Yang bisa kita lihat di dalam surat 2 Timotius. Jadi kita perlu tahu di mana dia menulisnya. Kemudian hubungan di antara penulis dan pembaca atau pendengarnya itu seperti apa? Apakah seperti katakanlah Paulus dan Timotius yang memiliki hubungan yang sangat-sangat dekat sekali. Ibarat ayah dan anak saja. Atau hubungan yang lain. Katakanlah ketika kita membaca surat Galatia. Kita melihat hubungan di antara Rasul Paulus dengan gereja di Galatia. Hubungan di antara pemimpin rohani dan jemaat. Jemaat yang tampaknya menyimpang terlalu jauh sehingga Rasul Paulus terpaksa harus menggunakan kata-kata yang keras. Dan kemudian yang perlu lagi kita tanyakan ketika kita fokus atau observasi pada penulis adalah apa yang mendorong dia menuliskan kitabnya. Kalau kita membaca di dalam surat Galatia, Rasul Paulus menyebut Injil yang lain. Injil yang lain. Injil yang lain di sini, kalau kita nantinya
senang membaca referensi-referensi, senang membaca tafsiran, maka kita akan mendapatkan sebuah fakta bahwa rasa-rasanya di dalam jemaat Galatia itu ada pengajaran yang mengatakan bahwa anugerah Allah itu tidak cukup. Anugerah Allah itu perlu ditambahi sesuatu. Katakanlah, ya mengikuti aturan-aturan Taurat, mengikuti adat kebiasaan orang-orang Yahudi. Kalau belum ada tambahan seperti itu, maka keselamatan itu tidak utuh. Dan inilah yang hendak dikoreksi oleh Rasul Paulus ketika dia menulis surat Galatia. Jadi kita tahu penulisnya itu ya seperti apa. Jadi ketika kita fokus pada penulis, kita sedang menanyakan hal-hal seperti yang baru saja saya bahas. Oke, nah, selain penulis, kita juga perlu untuk mengamati penerimanya, pembacanya, pendengarnya. Nah, siapa yang menjadi penerima kitab itu? Siapa yang menjadi penerima kitab itu? Kalau kita berbicara mengenai surat Korintus, kita tahu bahwa penerima dari kitab Korintus adalah jemaat di Korintus. Kalau kita membaca kitab Filemon, kita tahu bahwa yang menjadi penerima dari kitab Filemon adalah seorang yang bernama Filemon. Seorang yang memiliki budak yang bernama Onesimus, yang namanya disebut di dalam kitab Filemon. Dan Rasul Paulus meminta agar Filemon bisa menerima kembali Onesimus dengan baik. Nah, lalu ketika kita fokus pada penerima, kita juga ingin tahu di mana mereka berada. Di mana mereka berada. Contoh, surat 2 Timotius yang tadi sempat kita singgung. Timotius yang menerima surat berada di kota Efesus. Efesus adalah sebuah kota penting di abad pertama. Sebuah kota besar. Kota metropolitan abad pertama. Kota di mana, budaya dari berbagai macam bangsa tumpah blek di sana. Nah, kemudian yang perlu kita tanyakan lagi, bagaimana hubungan di antara penulis dan penerima? Apakah hubungannya baik? Kalau kita membaca surat 1 Tesalonika, kalau kita membaca surat Filipi, kita melihat bahwa hubungan di antara Paulus dan kedua jemaat ini, di Tesalonika dan Filipi, hubungannya baik. Nah, hubungannya baik, tapi tidak demikian dengan jemaat di Korintus. Jemaat di Korintus sepertinya kurang respect terhadap Rasul Paulus. Dari mana kita tahu? Ya pada waktu kita membaca surat 1 Korintus. Pada saat kita membaca surat 2 Korintus. Nah, kemudian yang perlu kita tanyakan lagi adalah situasi seperti apa yang sedang dihadapi oleh mereka. Kalau kita membaca kitab Wahyu, ada surat kepada jemaat di Smyrna, surat kepada jemaat di Efesus, surat kepada jemaat di Laodikia. Nah, kita bisa mengerti apa sih yang sedang dihadapi oleh jemaat di Smyrna. Jemaat di Smyrna sedang menghadapi ancaman aniaya yang cukup berat. Apa yang terjadi dengan jemaat di Laodikia? Jemaat di Laodikia sepertinya tidak mengalami penganiayaan seperti jemaat di Smyrna. Tapi mereka mengalami kemerosotan rohani yang luar biasa. Yang perlu dikoreksi oleh Yesus Kristus sebagai kepala gereja. Lalu bagaimana hubungan rohani di antara penerima dengan Allah? Hubungan rohaninya benar atau nggak benar? Nah, disinilah kemudian kita melihat catatan-catatan di dalam Alkitab bisa memberikan kepada kita gambaran-gambaran yang cukup baik. Penulis kitab Hakim-Hakim tampaknya menggarisbawahi bahwa ada hubungan yang tidak benar di antara umat Allah dengan Allah. Itulah sebabnya kita melihat frase atau kelompok kata yang terus-menerus didengungkan di dalam kitab Hakim-Hakim.
bahwa mereka melakukan apa yang mereka anggap benar di dalam pemikiran mereka sendiri, bukan apa yang dianggap benar dalam pemikiran Allah. Nah, ini yang perlu kita amati ketika kita melakukan analisa konteks atau pengamatan konteks. Kita bukan saja membuat observasi terhadap penulis, kita juga membuat observasi terhadap penerima. Dan yang ketiga, yang perlu kita amati ketika kita melakukan pengamatan terhadap konteks sejarah adalah kita perlu melihat faktor-faktor sejarah dan budaya yang lainnya. Nah, saudara-saudara sekalian, kadang tidak selalu mudah menemukan penulis, penerima, atau situasi historis yang menjadi latar belakang lahirnya sebuah teks. Contoh, penulis surat Ibrani sampai hari ini tidak ada seorang pun yang tahu. Nah, itu tidak tahu siapa penulisnya. Nah, saudara-saudara sekalian, kita tidak selalu bisa dengan mudah menemukan data-data seperti ini. Jadi seringkali kita hanya bisa mengamati latar belakang sosial, ekonomi, agama, politik, geografi yang ditampilkan dalam teks. Yang ada cuma itu aja. Nah, namun kita tidak boleh kemudian putus asa, kemudian kita tidak boleh henti di dalam pengamatan konteks. Amati saja apa yang bisa kita tangkap. Karena dengan mengamati hal-hal tersebut, kerap kita dapat menangkap makna dari sebuah teks dengan baik. Jadi kadang-kadang kita tidak mendapatkan siapa sih yang nulis, siapa sih yang menerima. Yang ada adalah cuma ya ini gambaran latar belakang sosial, ekonomi, keagamaan, politik, geografi. Ya kalau yang ada hanya ini ya fokuskan saja pengamatan Anda pada hal-hal tersebut. Ketika Anda berfokus pada hal tersebut dan mendapatkan data-data yang lebih banyak mengenai hal-hal itu, nantinya saudara dapat menangkap makna dari sebuah teks dengan baik. Apalagi kalau kita sudah tahu penerima, penulis, itu gambarannya akan semakin jelas dan terang benderang. Oke, perkenankan saya membuat atau memberikan contoh. Kita melihat sebuah teks yang cukup kita kenal, Lukas 10 ayat 30. Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tapi yang juga memukulnya dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Nah, tentu saudara cukup akrab dengan bagian ini. Bagian ini adalah bagian dari sebuah perumpamaan yang disampaikan Yesus. Perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati. Nah, saudara-saudara sekalian, ketika Yesus bercerita mengenai perumpamaan tersebut adalah sesuatu yang bisa saja terjadi di dalam dunia nyata. Nah, dan di sini kita melihat Yesus sedang menggambarkan seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Perhatikan kata turun. Loh, kok bisa ya? Nah, kalau kita nggak ngerti kondisi geografi, kalau kita nggak ngerti latar belakang geografi Israel, ya mungkin kata-kata ini ya lewat begitu saja. Tetapi kalau kita ngerti geografi ya dari tanah suci, kita bisa mengerti apa yang sedang dimaksud oleh Yesus di sini. Apa yang dimaksud oleh Yesus dengan kata turun dari Yerusalem ke Yeriko? Apa yang dimaksud oleh Yesus dengan kata penyamun yang merampok habis-habisan? Nah, saudara-saudara sekalian, ini adalah sebuah peta topografi. Ada di situ ada Yerusalem, ada Wadi Kelt, ada Yeriko. Nah, perhatikan baik-baik di sini. Ya, Yerusalem itu berada di ketinggian 762 meter di atas permukaan laut. Lumayan lebih tinggi dari
Bogor kali ya. Lebih tinggi dari tempat di mana saya tinggal di Malang. Malang cuma 444 meter. Jadi Yerusalem itu terletak di dataran tinggi. Sementara Yeriko itu berada di ketinggian 2 min. Itu ada tanda min loh ya. Minus 243,84 meter. Tanda minus itu berarti Yeriko itu letaknya di bawah permukaan laut. Jadi kita bisa mengerti sekarang kenapa Yesus berkata ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Oh, Yerusalem itu tinggi 762 meter, sementara Yeriko itu letaknya di bawah permukaan laut 243,84 meter. Jadi perbedaan ketinggiannya itu hampir 1000. Atau lebih dari 1000. Kalau saya hitung lebih dari 1000, lebih dari 1000 meter. Nah, perjalanan dari Yerusalem ke Yeriko itu cukup lumayan, 20 mile. 20 mile itu ya berarti 30 km lebih. Dan itu melewati daerah gurun. Jadi saya lihat itu kondisi Yeriko saat ini ya. Itu daerah di sekitar Wadi Kelt itu. Jadi ada banyak gunung-gunung pembayang yang diwarnai dengan batu karang. Kemudian itu daerah gurun dan di sana ada gua-gua tersembunyi yang kerap menjadi sarang penyamun. Jadi jangan heran kalau kemudian Yesus mengatakan seperti ini tadi. Yesus mengatakan ada penyamun. Nah, karena ya memang kondisinya seperti itu. Kondisi geografisnya seperti itu. Nah, dengan pembacaan yang membawa kita kepada latar belakang geografi dari Yerusalem, Yeriko, kita bisa nangkep loh dengan baik apa yang sedang disampaikan oleh Yesus di dalam perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hati. Nah, contoh yang lain lagi, tentu Anda kerap dengan kisah Rut dan Boas. Nah, kita tahu persis bahwa Rut mengikuti mertuanya, Naomi, meninggalkan Bethlehem, menuju ke negeri yang lain. Setelah sekian lama, akhirnya mereka kembali ke Bethlehem. Naomi kembali bersama Rut, mantunya yang begitu setia. Nah, dan kemudian Rut bukan bekerja ya, Rut untuk mendapatkan makanan, dia melakukan aktivitas di kebun gandum. Adalah menjadi kebiasaan orang-orang Yahudi pada waktu itu untuk meninggalkan sisa-sisa bulir untuk bisa dipungut oleh orang-orang yang miskin, oleh orang-orang asing. Dan Rut melakukan hal tersebut. Dan kalau Anda membaca kitab Rut dengan lebih teliti, pada akhirnya kita melihat Rut berjumpa dengan Boas. Dan tampaknya mereka saling jatuh cinta. Dan kemudian ya Boas tidak sembarangan untuk menikahi Rut. Karena ada aturan yang disebut dengan aturan pernikahan Levirat. Nah, aturan pernikahan Levirat itu dalam bahasa Ibrani disebut dengan nama Yibum, adalah aturan yang terdapat di dalam Ulangan 25 ayat 5-10. Di sana dikatakan apabila saudara laki-laki dari seorang perempuan pria itu meninggal, jadi katakanlah Rut ini kan sudah menikah dengan anak dari Naomi, putra dari Naomi. Di dalam pernikahan mereka tidak dikaruniai anak. Suami Rut meninggal. Nah, menurut aturan Levirat, saudara terdekat dari suami Rut inilah yang diharuskan untuk menikahi Rut dengan tujuan agar nama keluarga itu tidak lenyap. Dan
di dalam peristiwa yang terdapat di dalam kitab Rut, kita berjumpa dengan kasus Levirat tersebut. Dan kita tahu persis bahwa Boas bukanlah orang yang terdekat. Itulah sebabnya Boas tidak mau sembarangan untuk mengambil Rut sebagai istrinya. Kalau Anda membaca di dalam Rut pasal 4, itu sebenarnya ada seorang laki-laki yang lebih dekat sebenarnya, yang berhak untuk mengklaim Rut sebagai istrinya, sesuai dengan aturan Levirat. Tapi lelaki ini tidak mau menikahi Rut, sehingga pada akhirnya Boas yang berhak untuk menikahi Rut. Nah, ini adalah suatu bagian yang cukup menarik sekali. Ya, cukup menarik dan kita bisa mengerti hal ini kalau kita mengerti latar belakang sosio budaya yang kita sebut dengan nama aturan Levirat. Nah, aturan Levirat ini bisa ditolak seperti yang kita lihat di dalam Rut pasal 4. Nah, jadi kalau seseorang itu menolak, itu ada upacara ya. Upacara yang dikenal dengan nama halitsa. Halitsa ini adalah tindakan simbolis penolakan pernikahan yibum. Nah, kalau Anda baca di dalam Ulangan 25 ayat 5 sampai 10, di situ ada semacam upacara yang menggambarkan apa yang terjadi jika seorang lelaki menolak untuk menjadi suami dari iparnya. Nah, saudara-saudara sekalian, ini adalah sebuah gambaran yang cukup menarik. Jadi kalau kita membaca Alkitab dengan pemahaman semacam ini, dengan sesuatu yang ada di belakang kita, yang kita sebut dengan pernikahan Levirat ini, wah, kita bisa membaca teks dengan lebih baik. Contoh yang lain lagi, Yohanes pasal 4 ayat 4 dan 9. Di sana dikatakan ia harus melintasi daerah Samaria. Kemudian di dalam ayat 9 dikatakan, maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria. Dan kemudian ada semacam catatan. Ada semacam catatan yang dibuat oleh penulis Injil Yohanes. Di sana dikatakan sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Nah, ini ada perkataan yang penting, ia harus melintasi. Ia harus itu tampaknya bukan suatu hal yang lazim bagi orang Yahudi untuk melintasi daerah Samaria. Dan yang menarik lagi, kemudian Yesus melakukan percakapan dengan orang Samaria. Dan ini sesuatu yang tidak lazim lagi. Dan ini dicatat secara langsung oleh penulis Injil Yohanes. Orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Nah, kalau kita mengerti latar belakang sejarah dari permusuhan di antara orang Yahudi dan orang Samaria, kita bisa mengerti dengan lebih baik apa yang tertulis di dalam Yohanes pasal 4. Nah, saudara-saudara sekalian, coba kita lihat data-data sejarah. Saudara tahu Samaria itu adalah ibu kota dari kerajaan Israel Utara. Jadi saudara tahu kalau saudara belajar sejarah Israel, raja pertama Israel adalah Daud, raja kedua adalah Salomo, raja ketiga adalah Rehabiam. Pada masa pemerintahan Raja Rehabiam inilah kemudian kerajaan itu terpecah jadi dua. Israel Utara dengan rajanya Yerobiam, dan Israel Selatan dengan rajanya Rehabiam. Nah, saudara-saudara sekalian, di kemudian hari, Samaria menjadi ibu kota dari kerajaan Israel Utara. Dan saudara-saudara tahu, kerajaan Israel Utara ini suatu waktu pernah diserang dan ditaklukkan oleh Imperium Asyur. Banyak penduduknya dan dibawa ke pembuangan. Penduduk yang tersisa atau tertinggal di Samaria pada akhirnya melakukan perkawinan campur dengan orang-orang Syria dan orang-orang Mesopotamia. Nah, karena perkawinan campur inilah orang-orang Yahudi memandang orang-orang Samaria itu bukan Yahudi murni. Mereka dianggap sebagai hibrid, mereka dianggap sebagai blasteran.
Dan orang Yahudi tidak suka dengan bangsa hibrid ini. Itulah sebabnya ketika orang Yahudi kembali dari pembuangan Babilonia, orang-orang Samaria bermaksud untuk menyambut mereka sebagai saudara. Namun sambutan baik mereka ditanggapi secara negatif oleh orang Yahudi. Dan kalau kita membaca kitab Nehemia, kita melihat data yang lebih miris lagi. Di sana, khususnya di dalam Nehemia pasal 13, 28-29, dikatakan bahwa ada seorang cucu imam besar, namanya Eliasib. Eliasib ini kemudian menikahi putri dari Sanbalat. Sanbalat adalah gubernur dari Samaria. Sanbalat sendiri sebenarnya adalah pemuja Yahweh. Orang-orang yang menyembah Yahweh. Namun, dia tidak dihargai oleh orang Yahudi ya, karena gara-gara ya, dia dianggap sebagai keturunan dari orang-orang Yahudi yang tidak murni, blasteran. Jadi ya, apa yang terjadi kemudian? Nehemia memandang bahwa Eliasib ini menajiskan jabatan keimanan dengan menikahi putri Sanbalat. Dan akhirnya Nehemia memberhentikan dia sebagai imam. Dan menurut sejarawan Yahudi Yosefus, Sanbalat kemudian membangun kuil di Gunung Gerizim agar Eliasib menantunya itu dapat menjalankan fungsinya sebagai imam. Kamu dipecat Nehemia, tidak apa-apa, kata Sanbalat. Aku bisa membangunkan kamu sebuah kuil di Gunung Gerizim untuk menandingi kuil mereka di Yerusalem. Nah, pada zaman antar perjanjian ketika terjadi perang Makabe, orang-orang Yahudi menghancurkan kuil di Gunung Gerizim yang dulu dirintis dan didirikan oleh Sanbalat. Karena apa ya? Karena orang-orang Samaria ini memihak penjajah, yaitu Wangsa Seleucid. Pada saat yang bersamaan dengan kelahiran Yesus, dari beberapa puluh tahun kemudian, yang terjadi adalah ada sekelompok orang Samaria yang menajiskan bait Allah. Gimana mereka menajiskan bait Allah? Dengan cara menaburkan tulang-tulang orang mati ke tempat kudus. Oh, ini penajisan, ini penistaan agama. Dan dari data-data ini kita melihat bahwa di antara orang Yahudi dan orang Samaria ini ada pertentangan, ada permusuhan yang berurat akar. Jadi jangan heran kalau kemudian kita bertemu dengan kalimat ini, ia harus melintasi daerah Samaria. Yang lazim adalah orang Yahudi akan menghindari Samaria. Samaria dianggap sebagai tanah najis. Tetapi di sini dikatakan Yesus melintasi tanah Samaria. Dan yang lebih luar biasa lagi, dia ketemu wanita dan berbicara dengan wanita Samaria ini, sesuatu yang bahkan lebih dramatis lagi. Karena dia seorang rabi. Seorang rabi itu nggak sepatutnya berbicara dengan seorang wanita. Apalagi wanita itu adalah wanita Samaria yang menjadi musuh dari orang-orang Yahudi. Jadi kita bisa melihat, saudara-saudara sekalian, luar biasanya kalau kita bisa memahami konteks ini dengan baik. Nah, kemudian kalau kita membaca kitab Yunus ya, kalau kita memahami siapa sih yang menjadi penerima berita dari Yunus? Kenapa ya Yunus kemudian harus istilahnya berbelok dari jalan yang telah ditetapkan oleh Tuhan? Yunus harusnya pergi ke Niniwe, tapi dia malah membelot ke Tarsus. Nah, kalau kita mengerti kerajaan Asyria, di mana Niniwe menjadi ibu kotanya, di mana raja, penguasa dari Asyria tinggal di sana. Nah, mungkin kita bisa ngerti lah ya, alasan kenapa Yunus itu pada akhirnya kemudian bisa membelot lah dari Niniwe ke Tarsus. Nah, saudara-saudara sekalian, di dalam zaman kuno, kerajaan Assyria itu adalah kerajaan yang terkenal sebagai kerajaan yang sadis sekali. Kalau mereka menaklukkan sebuah bangsa, mereka akan melakukan hal-hal yang horor lah istilahnya kalau anak-anak zaman sekarang. Nah, yang ada di hadapan Anda adalah sebuah relief. Lukisan di dindingnya menggambarkan prajurit-prajurit
Asyur yang sedang mengkuliti tawanan-tawanan mereka hidup-hidup. Jadi bangsa yang dikalahkan itu dikuliti hidup-hidup. Seperti yang kita lihat di dalam relief yang ditemukan dari penggalian-penggalian arkeologi. Dan kemudian yang ada di bawahnya adalah yaitu tawanan-tawanan perang yang istilahnya ya di mana ya, kalau seperti di sate itu, saudara-saudara sekalian. Jadi tubuhnya itu ditusuk dengan kayu atau logam itu, seperti itu. Jadi, tubuhnya ditaruh seperti itu dan kemudian ada kayu logam yang kemudian menusuk dan menjadikan mereka seperti sate. Jadi ketika Yunus disuruh ke sana itu mungkin Yunus berkata kepada Tuhan, Tuhan, are you serious? Tuhan, apakah engkau serius? Ini bangsa yang kacau, Tuhan. Ini bangsa yang sadis, kejam. Kenapa saya harus ke sana? Memberitakan berita yang nantinya mungkin sesuatu yang juga sangat-sangat mengejutkan Yunus, karena pada akhirnya di dalam kisah Yunus tersebut, Asiria yang terkenal kejam itu mendapatkan pengampunan dari Tuhan. Nah, kalau kita mengerti latar belakang sejarah ini, kita bisa melihat, wah, betapa luar biasanya ya kasih sayang Tuhan, anugerah Tuhan. Betapa luasnya mercy of God, kasih karunia Tuhan di dalam kehidupan manusia. Asyur yang terbukti begitu jahat, begitu kejam, atau pada akhirnya mendapatkan pengampunan dari Tuhan. Sesuatu yang membuat Yunus juga shock, sebagaimana kita lihat di dalam bagian akhir dari kitab Nabi Yunus. Yang sekarang yang kita akan lakukan adalah, sudah saya berikan contoh-contoh bagaimana telaah konteks sejarah bisa menolong kita memahami sebuah teks dengan baik. Yang perlu kita lakukan selanjutnya adalah bagaimana kita menghindari bahaya-bahaya di dalam penelusuran konteks sejarah. Nah, yang pertama adalah hati-hati dengan informasi yang keliru. Contoh klasik tentang hal ini adalah apa yang kita baca di dalam Matius 19 ayat 23-24. Yesus berkata kepada murid-muridnya, aku berkata kepadamu sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Dulu pernah ada sebuah buku yang terbit yang memberitahu, itu masih saya dengar khotbah dari pendeta-pendeta, dari beberapa pendeta, yang ketika menyinggung ayat ini, mereka menjelaskan bahwa di Yerusalem sana ada sebuah pintu kecil di mana onta bisa masuk dengan cara duduk, menundukkan kepalanya, dan kemudian masuk melalui pintu itu. Itu yang disebut dengan pintu lubang jarum. Ini jelas informasi yang keliru, karena nggak ada pintu semacam itu di Yerusalem. Ini informasi yang keliru mengenai latar belakang sejarah. Jadi hati-hati. Hati-hati. Jadi cari informasi yang akurat. Kita hidup di dalam era internet, era YouTube. Kadang-kadang apa yang muncul di sana, itu bukan informasi yang akurat. Iya, informasi yang asal comot sana, comot sini. Oleh sebabnya saya menghimbau saudara-saudara sekalian, ketika mempelajari konteks sejarah, hati-hati dengan ya sumber-sumber yang kurang bisa dipercaya atau sumber-sumber yang kurang akurat. Jadi Matius 19 ayat 23 sampai 24 itu berbicara apa? Ya, sebenarnya ini adalah suatu peribahasa lah. Peribahasa yang cukup umum, hanya kalau di dalam tulisan-tulisan Rabi Yahudi itu bukan onta, tetapi gajah. Jadi
lebih mudah seekor gajah masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk dalam kerajaan surga. Ada tulisan para ragi yang seperti itu. Yang digarisbawahi di sini apa? Yang harus digarisbawahi di sini adalah, wah, kalau kita berbicara mengenai orang kaya itu tampaknya mustahil untuk masuk di dalam kerajaan Allah. Nah, paling tidak dalam situasi konteks sejarah pada waktu itu. Namun kalau nanti Anda baca di dalam bagian yang selanjutnya, kita mendapatkan kita mendapatkan pernyataan yang tidak kalah luar biasanya. Apa yang mustahil bagi manusia, itu tidak mustahil bagi Allah. Nah, itu dalam konteks ini sebenarnya. Walaupun penyelamatan orang-orang kaya itu almost impossible istilahnya, hampir tidak mungkin, tetapi bagi Allah tidak ada hal yang tidak mungkin. Allah mampu menyelamatkan orang-orang yang kaya. Jadi pesannya seperti itu saja. Nah, itu. Yang kedua, kekeliruan yang kedua, bahaya yang kedua ketika kita mengamati sebuah konteks sejarah adalah kita terlalu asik dengan studi latar belakang budaya sehingga kehilangan pesan utama dari sebuah teks. Jadi kadang-kadang kita terlalu asik dengan latar belakang sejarah. Contohnya saja ketika kita mengamati Yesus pernah bicara tentang perumpamaan tentang seorang ahli Taurat atau seorang Farisi dan seorang pemungut cukai. Yang mungkin kita terlalu asik ngurusin pemungut cukai itu seperti apa, kemudian orang-orang Farisi itu seperti apa, dan kemudian kita kehilangan pesan utamanya. Pesan utamanya apa? Ya Tuhan memuliakan orang yang rendah hatinya. Dan Tuhan akan merendahkan orang yang tinggi hatinya. Pesannya begitu saja. Gitu loh. Ya, jadi boleh kita melakukan studi histori, studi latar belakang sejarah, budaya, ekonomi. Tapi jangan sampai kita kehilangan pesan utama dari sebuah teks. Oke? Dan yang terakhir, saya telah bicara banyak mengenai pengamatan terhadap konteks sejarah. Lalu pertanyaannya adalah, gimana saya melakukannya? Dengan Alkitab saja, tampaknya tidak cukup. Kita perlu alat-alat. Alat-alat yang menolong kita untuk mendapatkan data-data, alat-alat yang menolong kita untuk mendapatkan informasi-informasi mengenai penulis, mengenai pembaca atau pendengar, mengenai faktor-faktor lain yang terkait dengan latar belakang sejarah. Kita perlu alat. Alat-alatnya apa? Alat-alatnya adalah kamus dan ensiklopedia Alkitab. Di dalam bahasa Indonesia, ya ada sekarang yang disebut dengan ensiklopedia Alkitab masa kini, itu 2 jilid ya, yang akan menolong kita untuk mengetahui data-data sejarah sehingga kita pada waktu membaca Alkitab itu dapat membaca dengan lebih baik. Jadi bisa kamus dan ensiklopedia Alkitab, bisa ini adalah ensiklopedia fakta Alkitab. Sekarang beruntung sekarang karena ada buku-buku di dalam bahasa Indonesia yang sudah tersedia yang bisa memberikan pada kita bantuan yang cukup baik untuk mendapatkan data-data mengenai latar belakang sejarah. Bisa juga survei perjanjian lama, survei perjanjian baru. Nah, buku-buku ini akan menolong kita untuk memahami latar belakang sejarah dari sebuah teks dengan lebih baik. Selain itu ada juga buku-buku pengantar perjanjian lama, pengantar perjanjian baru. Ya sekarang banyak sekali tersedia di dalam bahasa kita. Ketika saya masih awam dulu, ya sekitar tahun akhir dekade 80-an, awal 90-an, buku-buku seperti ini sangat-sangat terbatas, sangat-sangat minim sekali. Dan kualitasnya tidak sebaik yang ada sekarang. Sehingga saya harus banyak membaca di dalam literatur berbahasa Inggris di awal tahun 90-an. Saat itu saya belum sekolah Alkitab, tapi karena saya suka untuk membaca, saya suka untuk meneliti Alkitab. Waktu itu saya menjadi guru sekolah minggu, dan dari waktu ke waktu juga diberi kesempatan untuk memberitakan firman Tuhan. Saya gunakan alat-alat yang semacam ini untuk
melakukan telaah latar belakang sejarah. Jadi saya punya buku-buku seperti ensiklopedia Alkitab di dalam bahasa Inggris, saya punya buku survei-survei dalam bahasa Indonesia dan dalam bahasa Inggris, juga pengantar perjanjian lama, pengantar perjanjian baru, yang menolong saya untuk memahami latar belakang sejarah dengan baik. Dan juga tafsiran-tafsiran. Nah, dewasa ini ada beberapa tafsiran Alkitab yang menolong kita untuk memahami sebuah teks dengan baik. Ada yang disebut dengan tafsiran Alkitab masa kini, 3 jilid. Ada buku pemahaman Alkitab setiap hari. Ini seri. Dan ada baik seri perjanjian lamanya maupun seri perjanjian barunya. Seri perjanjian baru namanya sudah komplit. Yang ditulis oleh William Barclay. Seri perjanjian lamanya ditulis oleh beberapa orang dan tampaknya masih belum komplit. Nah, jadi kita bersyukur hari-hari ini ada alat-alat yang cukup banyak sehingga kita nantinya bisa tertolong ketika harus melakukan pengamatan atau observasi latar belakang sejarah. Nah, kiranya sesi yang kelima ini bisa menolong kita untuk memahami konteks sejarah dengan baik. Tuhan memberkati.